Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu pendidikan yang bisa kita tanamkan dalam diri kita pada saat bulan Ramadan ini adalah memakmurkan masjid. Sebagaimana yang kita perhatikan, banyak dari umat muslimin ketika Ramadan sudah datang menghampirinya, sudah datang menghampiri kita semua, alhamdulillah, masjid-masjid terisi. Banyak kaum muslimin yang memiliki semangat tinggi untuk hadir di masjid melaksanakan ibadah, baik itu ibadah solat 5 waktu maupun ibadah solat sunnah seperti solat tarawih dan solat witir yang tiap malam kita laksanakan pada bulan Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya semangat memakmurkan masjid ini tidak hanya kita laksanakan, kita miliki di dalam bulan Ramadan saja. Semoga bulan Ramadan tahun ini mampu menanamkan semangat kepada kita semua untuk bersama-sama memakmurkan dan meramaikan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat At-Taubah ayat ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka dalam surat At-Taubah ayat ke-18 ini kita memahami bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada 4 ciri orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid, golongan yang pertama atau ciri yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hari kiamat. Kemudian ciri yang kedua, wa aqamas shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa ataz zakah, ciri orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya, baik itu zakat fitrah, zakat fitri, maupun zakat mal, zakat harta, zakat pertanian, dan segala macam bentuk zakat. Ketika sudah sampai takaran atau ukuran untuk wajib menunaikan zakat, maka ia langsung menunaikan zakat tersebut. Kemudian yang keempat, walam yakhsha illallah, ia tidak takut akan apapun melainkan hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, patut menjadi introspeksi kita bersama. Sudahkah kita termasuk dari keempat golongan ini? Sudahkah kita benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari kiamat? Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendirikan solat? Sudahkah kita menunaikan setiap zakat yang sudah wajib jatuh kewajiban kepada diri kita? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya? Karena sesungguhnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah salah satu langkah atau langkah awal, unsur yang utama agar kita senantiasa memiliki rasa takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa ketakwaan yang kita amalkan melainkan diawali dengan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut untuk meninggalkan perintah Allah, takut untuk melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pada bulan suci Ramadan ini, mari kita latih diri kita untuk selalu memakmurkan masjid, untuk selalu meramaikan masjid, agar kita senantiasa termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk senantiasa memakmurkan masjid. Cara yang pertama, selalu melaksanakan ibadah solat berjamaah di masjid. Berangkat ke masjid ketika kita mendengarkan seruan azan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang membiasakan dirinya untuk berangkat ke masjid, beribadah, melaksanakan amal ibadah salat di masjid, maka bersaksilah bahwasanya ia adalah orang yang beriman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cara pertama untuk memakmurkan masjid. Hadir di masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian cara yang kedua untuk memakmurkan masjid adalah menghiasi masjid dengan kajian-kajian Islami. Hadir di masjid mengikuti kajian-kajian Islami, melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an dan segala macam bentuk kegiatan demi syiar agama Islam. Kemudian yang ketiga, cara untuk memakmurkan masjid adalah dengan membangun masjid. Jika kita tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia untuk membangun masjid dengan secara utuh, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memberikan sebagian harta kita demi pembangunan masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapapun di antara kita yang mampu membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dirinya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita jadikan Ramadan kali ini untuk melatih diri kita sebagai orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Senantiasa kita perkuat keimanan kita kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, mendirikan salat di masjid, menunaikan zakat-zakat kita, dan senantiasa kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menjadi 4 golongan yang memakmurkan masjid ini, kita adalah termasuk orang-orang yang insya Allah senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Semoga mereka keempat golongan tadi termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.